Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnandana Nolasana Alamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu Y2 Application Structure atau struktur aplikasi dari framework Y. Overview. Aplikasi Y2 menganut pola desain MVC atau Model View Controller. Model merupakan merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View merupakan representasi dari masukan atau keluaran ke atau dari model. Controller adalah menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y juga memiliki entry script. Entry script adalah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Filters merupakan representasi dari kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widgets merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Selanjutnya adalah struktur aplikasi Y seperti ini. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki setidaknya satu entry script. Pada entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Saya buka dulu. Pada direktori web terdapat index.php. Nah, file ini harus berada di dalam jaringan web. Untuk file lainnya atau direktori lainnya seperti assets, commands, config, dan lain-lain itu tidak perlu dimasukkan ke direktori web, jadi tidak masalah. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini: mendefinisikan konstanta global. Konstanta global itu terdiri dari Y_debug dan Y_env. Entry script bisa juga digunakan untuk meregister komposer autoloader. Autoloader itu adalah bagian yang ini. Require _dir_ lalu letak direktorinya vendor / autoload.php. Maksud dari autoload ini, ketika kita menggunakan aplikasi Y ini dibentuk dari berbagai macam library lain yang bisa kita tambahkan melalui Composer. Extension yang kita tambahkan ke dalam Y menggunakan Composer berada pada direktori vendor. Semua aplikasi yang kita tambahkan melalui Composer tadi akan masuk ke dalam vendor. Saya buka direktori vendor.
Nah, ini merupakan aplikasi atau extension yang kita tambahkan melalui Composer. Selanjutnya adalah mengikut sertakan kelas Y. Untuk kelas Y-nya itu pada bagian ini, require underscore dir underscore, lalu directory vendor ysoft slash y2 slash y.php. Ini merupakan kelas dari y. Entry script juga bisa digunakan untuk memuat konfigurasi aplikasi. Konfigurasi aplikasi itu berada di sini, yaitu di directory config lalu web.php. Nah, ini merupakan dari konfigurasinya seperti ini. Entry script juga bisa digunakan untuk membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, memanggil fungsi y \base application tanda titik 2 ada 2 run lalu kurung buka kurung tutup untuk memproses permintaan. Dengan catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Entry script untuk aplikasi web seperti ini. Pada bagian application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui \y titik 2-nya ada 2 lalu $m. Untuk objek aplikasinya itu berada di directory web lalu index.php. Nah, ini merupakan objek aplikasi dari Y. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya, application property. Properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui ini. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Required property aplikasi Y terdapat 2, yaitu application ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lain. Gunakan hanya alfanumerik untuk ID. Jadi untuk application ID ini hanya bisa digunakan menggunakan angka saja. Selanjutnya, application path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut adalah beberapa properti lainnya, yaitu application name digunakan untuk menyimpan nama dari aplikasi. Application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Application modules merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi.
Lalu application default route untuk menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site/index. Contoh untuk mengakses properti ini contohnya berada di directory view, lalu layout, main.php. Nah, seperti ini contoh pemanggilan propertinya. Brand label itu adalah pada bagian yang menu bar di atas itu, di sebelah kiri, nah itu ada tulisan, itu namanya adalah brand label. Selanjutnya saya akan rubah konfigurasi dari web ini di directory config. Untuk ID nya saya rubah menjadi my basic app. Lalu untuk name nya saya isikan aplikasi perpustakaan. Lalu saya save, saya buka aplikasinya. Maka seperti ini hasilnya, brand labelnya, yaitu berubah menjadi aplikasi perpustakaan yang sebelumnya adalah my application. Selanjutnya untuk mengaksesan route ini, kalau misalkan saya menggunakan site index, ini kurang mahasiswa. Oh, ini saya ganti menjadi web dulu. Maka akan kembali ke rute default. Jadi site ini harus diganti menjadi misalkan mahasiswa. Maka seperti ini tampilannya. Setelah itu kita akan menambahkan default route-nya di sini. Kita tambahkan default route. Kita masukkan controllernya. Lalu saya save. Saya coba. Nah, maka akan ke menu sini, ke halaman ini, halaman tambah mahasiswa. Yang sebelumnya jika ini saya komen, maka default route-nya seperti ini. Jadi ini saya uncomment, saya refresh, maka tampilan dari route-nya seperti ini. Selanjutnya, application components. Sebuah aplikasi Y dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB atau database menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya.
Selanjutnya, berikut adalah beberapa komponen inti dari aplikasi Y, yaitu terdiri dari DB, mengelola hubungan dengan database, error handler untuk menangani error dan exception pada PHP, user untuk menangani autentikasi user, dan lain-lain. Pada bagian controllers, controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Seperti contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Sebelumnya saya sudah membuat controller di direktori controller. Nah, seperti ini contohnya, yaitu mahasiswa sebagai ID-nya, lalu controller.php. Untuk default root-nya saya kembalikan. Seperti ini, lalu ini saya tambahkan controller mahasiswa. Seperti ini. Kita bisa merubah behavior dari controller ini, yaitu buka mahasiswa controller, lalu di kelas mahasiswa controller ini. Selanjutnya kita tambahkan sebuah properti default action, kita isikan misalkan action create. Terdapat kurang di sini, saya tambahkan $, lalu saya save. Ketika user sedang request tetapi tidak menyebutkan action apa yang dipanggil di action mahasiswa ini, maka kalau saya refresh, maka akan menuju ke create mahasiswa. Jika ini saya komen, maka akan kembali ke sebelumnya, yaitu tambah mahasiswa ini. Selanjutnya controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action lalu action ID. Contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID / action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan / create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controllernya saja tanpa menyebutkan nama actionnya. Action default dapat diganti melalui properti default action. Tadi sudah saya praktekkan untuk mengganti action defaultnya. Selanjutnya controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller
dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil methods dari model atau dari komponen lain. Dapat menggunakan views untuk membentuk respon atau keluaran. Seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Untuk kode HTML sendiri sebaiknya diletakkan pada direktori views. Selanjutnya, model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data di dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Seperti contoh, variabel model lalu tes sama dengan contoh, atau model array tes sama dengan contoh. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah atribut labelnya, yaitu di model lalu mahasiswa, misalkan seperti ini. Ini adalah atribut label, jadi kita tidak perlu merubah atribut label pada views, jadi kita hanya merubahnya di sini saja. Untuk NRP ini misalkan saya tambahkan mahasiswa, nama mahasiswa, lalu saya save. Ini saya refresh. Nah, maka di tampilan ini sudah berubah, NRP mahasiswa, dan ini nama mahasiswa. Ini merupakan atribut label yang kita rubah tadi. Selanjutnya untuk yang required ini, misalkan ini saya tambah mahasiswa, ini tidak boleh kosong dikarenakan di sini terdapat required. Kalau misalkan ini saya komen, setelah ini saya komen, ini saya coba refresh, maka di sini boleh kita kosongkan. Tapi misalkan jika kita hanya mengisikan email, maka ini nanti takutnya itu terjadi error. Mungkin ini bisa ditambahkan, tapi nanti ketika di database-nya akan error. Untuk model bagian kedua, atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labels-nya secara otomatis. Validasi adalah setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15 digit, email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Di sini saya akan mencoba untuk membuat validasi, misalkan pada contoh email yang di sini, itu di direktori model lalu mahasiswa.php. Di sini saya tambahkan
email. Setelah itu ini saya save. Di sini saya refresh. Misalkan di sini emailnya saya ketikkan hanya Joko, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Email yang dimasukkan itu tidak valid, tidak sesuai dengan email yang seperti biasanya pada umumnya. Selanjutnya, model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Selanjutnya, views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode i_helpers/html encode untuk menampilkan data teks. Selanjutnya, gunakan metode i_helpers/html purifier proses untuk menampilkan data HTML. Selanjutnya, views bagian kedua. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render digunakan untuk memanggil view dan menerapkan layout. Render partial untuk memanggil view tanpa layout apapun. Render eject untuk memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request eject. Render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Misalkan, semua view yang ada di folder mahasiswa ini, maksudnya dari controller mahasiswa ini, harus berada di dalam folder views. Selanjutnya, layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan di dalam file main.php ini. Selanjutnya, untuk filters. Filters merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Lihat kode program di samping. Contoh action access controlnya seperti ini. Built-in filter lain yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, package untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Selanjutnya adalah asset.
Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File .css atau .js tidak secara langsung diincludekan dalam view. Aset bundles diincludekan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Dengan catatan, widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Cukup sekian penjelasan dari struktur aplikasi dari Y. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.